duduk aja nih? Ya, duduk aja. Oke. Bismillah. Mic-nya ya. Oke Bu, Ibu kan udah lama ya di era Bandung, dari tahun 2001 ya Bu ya? April, iya. Boleh Bu, saya mau tanya dulu nih ya Bu ya. Ibu sendiri kan kemarin mengusulkan tentang client maintenance ya Bu ya. Betul. Ini suaranya kayak ngegaung banget ya, bisa dikecilin. Apa sih yang dimaksud dengan client maintenance Bu? Kalau menurut saya, client maintenance itu adalah proses memainkan peran di mana kita adalah marketing untuk melakukan hubungan yang terbaik antara marketing dengan database klien gitu loh Bu, dengan tentunya dengan cara yang benar, intinya seperti itu. Jadi hubungan atau komunikasi, bagaimana cara kita memaintenance hubungan komunikasi gitu loh dengan database klien. Apa sih itu database? Database klien di properti itu banyak banget. Bisa itu pemilik listing, bisa itu calon buyer, bisa itu calon owner yang mau menitipkan barangnya ke kita gitu. Nah itu adalah database gitu, semuanya adalah database. Jadi semua yang ini aja ya pernah hubungan sama kita ya? Iya, yang pernah kontak ke kita itu adalah database ya. Dan itu perlu ada komunikasi selanjutnya gitu. Walaupun itu yang menolak kita juga ya Bu ya mungkin? Betul, dulu zaman saya itu ketika saya cari listing itu saya carinya di koran, kalau enggak carinya by caravaning. Dulu tidak semudah kayak sekarang ada rumah123.com, ada OLX. Dulu itu saya nyari listing itu sampai ngetuk-ngetuk rumah gitu. Kalau misalkan ada plang, kan dulu ada TP, sampai sekarang TP ada kan. Nah itu justru saya mikirnya, dulu mentor saya itu bilang TP itu kalau misalkan kita beberapa kali ditolak, jangan sampai berhenti di situ. Bukan tanpa perantara, tapi artinya itu tolong pasarin katanya gitu. Jadi akhirnya kita semangat lagi gitu. Maksa. Biar semangat terus gitu. Jadi kalau ada TP rubah mindset ya. Rubah mindset. Tanpa perantara, tapi tolong pasarin. Jadi kita harus menolongnya gitu, benar. Jadi sasaran kita yang TP malah ya Bu ya. Gitu ya. Bagus juga nih ya Ibu masukkan juga. Apa aja nih selama ini yang Ibu lakukan untuk memaintain ini ya, bentuk-bentuknya mungkin ya, cara-caranya, bentuknya seperti apa gitu ya? Sebetulnya tadi kan ada caranya client maintenance itu dengan cara yang benar. Kalau dari kantor saya itu dari awal saya itu dibikin ada 5 cara yang paling benar, itu adalah 5T gitu untuk client maintenance. Yang pertama itu tekun, yang kedua itu tiap hari, yang ketiga itu adalah terschedule. Boleh dicatat ya, bagus banget loh. Terschedule, yang keempat itu tercatat, yang kelima adalah terkontrol. Boleh diulang Bu, mungkin ada yang ketinggalan. Oke, 5T. 5T yang pertama adalah tekun, yang kedua adalah tiap hari, yang ketiga adalah terschedule, yang keempat adalah tercatat, yang kelima adalah terkontrol. Itu cara ya? Iya, 5T. Oke, bagus banget ya. Jadi tekun ya, bener ya Bu ya. Dalam bisnis ini kita perlu tekun ya Bu ya. Betul. Tiap hari ya. Tiap hari. Aktivitas berarti setiap hari harus ya Bu ya. Terus tadi Ibu apa bilang Bu yang ketiga? Saya nyatat lagi ya. Yang ketiga itu terschedule. Terschedule. Iya, Ya, waktunya harus ada. Betul, ya. betul. Bagus banget ya Bu ya. Boleh share nggak Bu pengalaman Ibu sendiri pribadi gimana gitu ya Bu? Oke. Hasil dari yang Ibu lakukan dari 5T ini tuh apa ya hasilnya gitu Bu? Saya itu memulai karir di marketing itu adalah marketing staff. Jadi di mana saya itu memang dikasih salary sama kantor. Jadi tiap hari itu saya selalu melakukan meeting, kalau kita bilang itu morning call di pagi hari gitu ya. Nah di situ itu kita pasti bawa catatan gitu. Catatan itu dimana tiap hari itu, tiap pagi itu kita mau melakukan aktivitas apa aja itu dicatat semuanya di situ, termasuk follow up klien gitu. Dari kalian yang misalkan kemarin baru ada yang call misalkan dari KBP, saya suka tulis itu
KBP misalkan namanya Pak Robert misalkan gitu ya. Nah itu saya tulis. Besoknya itu saya follow up lagi gitu. Setelah saya follow up lagi gitu kan, hasilnya apa? Itu saya catat hasilnya apa. Besoknya lagi follow up lagi. Kalau misalkan showing akhirnya sampai lihat dan dia misalkan merasa tidak cocok, itu masih saya follow up besoknya. Jadi tidak cocok kita tawarin lagi dengan barang yang lain gitu, yang sesuai. Makanya kita harus menggali di situ apa sih kebutuhan daripada kliennya itu sendiri gitu, sampai kita betul-betul bisa mengkawinkan antara properti yang diinginkan oleh klien dengan yang dicarinya gitu sih. Jadi sampai ketemu jodohnya betul, gitu ya. Betul. Nah setelah itu tuh itu di pagi harinya, sorenya itu saya report ke MB saya apa yang sudah dilakukan di pagi hari dan hasilnya apa. Jadi terkontrol akhirnya di situ gitu loh Bu. Nah tadi Ibu bilang contohnya apa gitu ya. Terus terang saya itu besar di era Bandung, sebetulnya klien saya tidak banyak. Tapi alhamdulillah mereka itu adalah repeat order kebanyakan gitu, repeat order. Jadi satu klien itu bisa nitip barang, bisa beli barang sampai beberapa kali. Contohnya saya pernah jual yang di Pati Ukur. Sebenarnya kliennya awalnya nitipnya bukan di Pati Ukur, tapi nitipnya itu di Jalan Kiputih dulu, di belakangnya Geraha Ciumbuleuit, masuk gitu nge-L bentuk tanahnya. Nah awalnya beliau tuh nitip itu. Setelah itu alhamdulillah terjual sama saya. Setelah itu dia nitip lagi satu lagi di Cimuncang, itu pabrik, dan alhamdulillah kejual lagi. Itu 17 miliar. Zaman itu waktu masih tahun 2006-2007, 17 miliar tuh udah besar banget gitu. Nah setelah itu si klien ini tuh nitip lagi di Cimuncang tanah lagi. Nah alhamdulillah itu yang beli klien saya, klien lama juga yang beli. Jadi begitu data masuk, saya tuh langsung berpikir ini bagusnya untuk apa dan ke siapa gitu. Nah itu udah nanti instingnya terasa. Insya Allah nanti kalau misalkan marketing di sini udah lama, pasti itu akan terasa dengan sendirinya gitu, bahwa oh ini saya punya klien ini, langsung tawarin ke sini gitu. Jadi begitu itu langsung laku juga. Nah dari situ dia nitip lagi Pangandaran yang notabene jauh sekali gitu ya. Tapi waktu itu saya langsung, si klien saya memang lagi nyari buat invest. Saya akhirnya mencari keunggulan daripada si properti ini. Terus terang saya belum pernah lihat ke lokasi untuk survei listing ini, tetapi saya gambaran banyak banget dari owner tuh. Jadi yang saya tuh di pantai timur, pokoknya dekat pasar ikan kata dia gitu, terus dekat hotel yang paling besar di sana. Saya gali, waktu itu kan belum ada maps ya, belum ada maps, tapi saya gali. Nah langsung saya inget, oh klien saya lagi nyari buat hotel di sana gitu. Akhirnya saya tawarin. Si klien saya tuh memang luar biasa sibuk waktu itu. Oke Dewi, besok jam 8 pagi kita lihat ke sana. Kita pakai Forrider waktu itu, pakai polisi itu, kita pakai Alphard, tapi udah kayak naik kora-kora. Dari Bandung jam 8, jam 5 sore udah ada di Bandung lagi. Cuman untuk melihat si lokasi itu. Tapi di hari yang sama itu juga deal juga gitu. Nah, luar biasanya ini hanya dengan satu orang pemilik listing. Dari situ dia nitip lagi di Jababeka tanah Bu. Ada 2 kafling, tapi yang dijual cuma satu dulu. Jababeka ini notabene bapaknya dari beli sampai dengan mau jual dia nggak tahu posisi kaflingnya di mana gitu. Kan jadi justru PR buat kita, buat marketing itu kita harus nyari tahu. Akhirnya saya minta PBD-nya, minta sertifikatnya. Di sertifikatnya ada kan di denah tanah kan. Akhirnya saya ke sana, lantas saya nanya ke marketing di sana gitu kan, suka ada marketing officernya. Saya nanya, Bu, punten kalau kafling ini yang mana ya? Saya bilang gitu, saya juga karena kalau pernah kita jual salah kafling dan luar biasa kan itu jadi masalah besar. Punten kalau kafling ini yang mana ya? Saya bilang gitu, saya juga karena kalau pernah kita jual salah kafling dan luar biasa kan itu jadi masalah besar gitu. Saya nggak mau hal itu terjadi. Setelah itu ya udah kita betul ke diantarlah sama marketingnya. Ini Bu kaflingnya. Pemilik aja nggak tahu dan nggak mau tahu, sama aja budaya aja yang kesana, jualin aja saya mah itu gitu. Saya pasang pelang di sana. Tapi terus terang yang beli adalah klien saya yang lama, yang notabene yang beli di Pati Ukurnya dia sekarang gitu loh Bu. Nah itu dia makanya. Jadi saya itu
klien ya itu aja gitu. Jadi nggak banyak sebenarnya klien saya, tetapi saya maintenance si klien saya gitu. Itu aja sih Bu mungkin. Luar biasa. Iya. Sekarang aja masih nitip lagi di Pangandaran sama ada di Sukamulya gitu. Ya alhamdulillah sih. Berkat itu Mantap ya, maintenance luar klien. biasa banget ya. Jadi dari hasil kita maintenance klien itu luar biasa ya. Mungkin klien itu tuh merasa terbantu juga. Betul. Nah, kalau ada apa-apa ke Ibu Dewi aja deh, saya nggak mau yang lain gitu Iya. kan. Terus ada lagi ceritanya, nggak apa-apa saya sharing ya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya gitu ya. Saya itu ditelepon sama salah satu klien sore-sore tuh. Dulu zaman di era Bandung itu setiap sore hari Rabu itu kita suka ada olahraga sore. Kita udah makanya pagi-pagi tuh udah bawa alat olahraga nih ya Bu ya. Jam 2 tuh saya ditelepon, ada yang mau lihat Setra Duta gitu. Oke lah Bu, saya bilang kita lihat Setra Duta. Tapi waktu itu mepet karena dia lihat Jadsen, dia udah pengen hari itu juga lihat sore itu jam 2:30. Saya masih ada di kantor. Saya bilang, Ibu boleh mau nunggu saya bilang gitu ya. Nggak jadi masalah Bu Dewi, saya tunggu tapi harus hari ini kata dia gitu. Harus sore ini, boleh mangga Ibu. Saya akhirnya pakai motor diantar sama kurir kantor gitu. Di jalan itu di flyover itu udah hujan gede gitu. Pokoknya udah basah aja begitu. Karena hujan gede banget, saya berhenti yang di patung tangan kan ada pos satpam ya Bu. Saya berhenti di situ. Si ibunya, Bu Dewi kok lama? Bu, ini hujan banget. Sampai dia bilang, Bu Dewi saya jemput aja pakai mobil. Saya bilang Ibu, saya basah bajunya segala macam. Nanti mobil Ibu basah nggak jadi masalah kata dia gitu. Ya udah, akhirnya diantar lah ke Blok I waktu itu. Begitu lihat dia tuh, Bu Dewi terus terang saya suka rumah ini. Tetapi uang saya tidak ada, belum ada maksudnya gitu. Saya mau jual dulu rumah yang di Karangsari sini Bu. Oh gitu ya Bu. Luas tanah berapa? 1.307 meter waktu itu. Mau ditawarkan berapa Ibu? 26 miliar aja kata beliau itu. Saya hitung 26 miliar dibagi 1.300 itu murah banget pada waktu itu. Saya langsung inget klien saya gitu, karena memang saya maintenance klien kan banyak. Saya telepon, boleh Bu saya tawarkan, boleh fee normal ya Bu. Saya suka pastiin fee di awal karena jangan sampai kita kerja bakti. Karena beberapa begitu, jadi belum fee di awal, belum kita tahu, belum kita deal, nanti kita kerja bakti capek gitu. Maksudnya karena kita kan kerjanya memang di sini di komisi kan. Nah udah gitu ibunya bilang boleh. Saya di depan klien saya langsung telepon, Pak, ini murah banget. Di mana Dewi? Karangsari bla bla bla. Saya lagi meeting di Lembang waktu itu, si kliennya lagi meeting di Lembang. Paling saya bisa lihat jam 6, jam 7. Nggak apa-apa Pak, saya tunggu aja di Karangsari, saya kasih alamatnya gitu. Ketika di Karangsari itu ada klien datang Bu, karena memang si pembeli ini bilang bahwa nanti sore juga ada yang mau lihat juga Bu Dewi. Tetangganya persis kapanasan lah ya. Ketika kira klien kita belum datang, ini udah datang klien nih, udah lihat-lihat lama banget. Ini mah jadi udah sama klien itu gitu kan, dipikir. Saya telepon lagi si kliennya, si Dewi cenah cek sekali. Si Dewi menit sabaran urang teh keur meeting jelek temuan heula we. Datang tuh jam berapa coba Bu? Jam 8:30 malam. Tapi untungnya si pembeli yang tetangga sebelahnya tuh dia udah pulang gitu. Bu nawar kata dia. Nawar berapa? Nggak perlu tahu kata ownernya. Waduh, saya bilang. Udah, akhirnya si klien saya datangnya, tapi alhamdulillah di situ ada hikmahnya. Ketika datangnya segerombolan Bu. Jadi semua teman-teman satu company itu datang ya, maksudnya petingginya satu gengnya ada mungkin 7 orang. Lihat. Subhanallah waktu itu, oke, dia nawar 24, pemilik 25, 26, 255, dia bilang nggak bisa turun lagi gitu karena harus ada pajak waris segala macam. Akhirnya diokein 255. Jadi di hari yang sama saya nawarin, di hari yang sama saya deal. Nah itu luar biasa, makanya pegang klien kalau bisa. Kalau satu klien udah bagus, udah kredibilitasnya bagus, pegang itu. Jadi kalau bisa jangan sampai lari kemana-mana nih gitu. Tapi ya diusahakan sebisa mungkin, makanya di situ perlu klien maintenance gitu ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Dewi. Bagus banget tadi ya. Aktivitas kita tuh harus ditulis, bener ya, saya setuju. Betul. Tiap hari Tercatat tuh intinya. tercatat. Betul. Tadi saya dapetin banyak banget nih dari Bu Dewi ya, belajar juga.
tiap hari tuh kita mungkin sama kantor masing-masing nggak diwajibkan, tapi kita sendiri harus punya buku ya jadwal. Oh ini harus di maintenance-nya kapan mungkin ya. Betul. Karena saya belajar Bu dari di era itu pasti Pak Tatang tahu namanya Bu Feni Gunawan ya Pak Tatang ya. Bu Feni Gunawan itu di era itu nomor 1 10 tahun berturut-turut di era Indonesia tuh Bu waktu itu. Sampai akhirnya ada yang menggali, kok bisa sih Bu 10 tahun berturut-turut bisa jadi number 1 gitu. Bukan regional lagi tapi udah Indonesia gitu. Akhirnya dia cerita. Orang Bandung Bu? Bukan, Surabaya Ibu, dari era Galaksi waktu itu, Surabaya ya. Risa Kuncoro, iya benar, era home Ibu. Nah, dia bilang saya bangun pagi itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi hanya untuk menulis apa yang akan dia follow up di pagi hari besoknya gitu. Saya aja sampai, maaf ya Bu, kalau di muslim kan kita suka ada sholat tahajudnya. Muslim masih gana ngudang tahajud saya. Nah ini si klien saya ini dia jam 3 tuh udah bangun, yang notabene dia non muslim gitu. Luar biasa, saya bilang kenapa saya nggak bisa melakukannya, apalagi misalkan dibarengin dulu misalkan sholat dulu tahajud, lantas setelah itu arrange kegiatan gitu, apa yang akan kita follow up mungkin akan lebih bagus lagi gitu loh Bu ya. Siap bagus ya, luar biasa. Itu sesuatu inspirasi banget ya buat teman-teman di sini juga, buat saya juga. Lanjut ya Bu ya. Boleh. Apa ada kategori klien Bu selama ini? Maksudnya siapa sih yang harus di maintenance? Kadang-kadang ada klien tuh PHP ya. Ketawa banyak mungkin ngalamin ya. Nanti minggu depan ya saya kasih kabar, saya mau nunggu nanya dulu orang tua, tiba-tiba minggu depan ya muntaber gitu ya, mundur tanpa berita. Nah mungkin ada kategori klien apa ya Bu ya yang kira-kira memang kita harus maintenance lebih prioritaskan, atau ada yang udahlah yang ini tinggalin aja gitu. Pengalaman Ibu gimana ya Bu? Sebenarnya gini Bu, yang namanya database klien kita juga kadang, kalau kata Sunda mah babaledogan, apalagi yang baru, klien yang baru babaledogan gitu. Jadi kita tuh ini tuh bener nggak sih gitu, karena kan kita juga bukan cenawang yang bisa bener nggak ini kliennya gitu kan, yang bisa melihat dari bahwa ini kedepannya akan gimana gitu. Tapi kalau menurut saya tidak boleh membeda-bedakan klien sebenarnya. Tetap aja kalau di muslim itu berhusnuzon, kita bantu aja gitu loh Bu, sampai betul kata Ibu, sampai akhirnya dia mundur tanpa berita. Oh kalau mundur tanpa berita berarti dia terseleksi oleh alam dengan sendirinya, bahwa dia itu udah nggak bisa lagi kita follow up gitu loh Bu. Tapi sepanjang dia masih bisa follow up, ya udah kita follow up aja. Nah cuman terus terang Dewi udah hampir 20 tahun di era, otomatis database kliennya juga tambah lama tambah banyak ya Bu. Nah itu kan tidak semuanya akan kita bisa kegarap sebenarnya. Nah itu biasanya di kantor kita itu suka bikin yang namanya grade client, grade listing juga sama. Grade client itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bintang 1 itu yang notabene ini kliennya bisa sama kita di follow up-nya hanya seminggu sekali gitu. Kalau grade bintang 2 itu bisa di follow up-nya bisa 2 minggu sekali. Nah grade yang bintang 3, nah itu yang harus kita terus menerus konsisten kita follow up-nya. Mungkin bisa tiap hari kita tanya, daripada dia nanya ke yang lain, ke marketing lain, ya udah mendingan kita sodorin aja terus barang yang kita punya. Kalau bisa ya kita lebih aktif nyari, kalau kita nggak punya listingnya, cari di listing yang teman kita yang lain gitu, paling gitu Bu. Jadi nggak ada grade sebenarnya. Betul kata Ibu tadi, ya udah akhirnya seleksi alam nanti menentukan. Pokoknya kita mah berniat membantu lah, terus follow up, terus aja follow up sampai dia mendapatkan apa yang dia mau gitu. Sampai dia memutuskan mungkin ya, oh saya sudah dapat ya. Ya itu betul. Kalau enggak, sampai WA kita di blok ya Bu ya. Betul. Ya kalau di blok WA-nya Bang ya terus aja ya, gitu ya. Karena kan kita mesti tahu tujuan marketing itu apa gitu kan. Kita tidak akan disebut marketing seandainya kita tidak pernah menawarkan sesuatu. Yang namanya marketing itu adalah proses menawarkan sesuatu. Jadi kalau kita nggak follow up, ya nggak menawarkan, berarti kita bukan marketing sebenarnya gitu. Jadi nyata sudah kan berarti mau jualan, intinya seperti itu. Jadi kita mesti balik lagi ke awal kita
pekerjaan kita tuh apa ya, kita marketing itu tugasnya apa ya, menawarkan barang baru, itu ada proses marketing gitu. Biar kita nggak malas gitu maksudnya. Kalau kita nggak nawarin aja sampai kapanpun juga klien nggak akan beli Bu gitu ya gitu. Tadi bagus ya, jadi kita harus lihat juga ya, ini kliennya tuh kelihatannya memang kalau PHP ya tingkatannya mungkin dibuat grade aja lah, nanti juga ya, masing-masing mungkin harus, nah itu tadi ya, harus punya jadwal, harus punya agenda tuh betul ya. Jadi tiap, oh ini kayaknya harus cepet nih, ya. Ini nih ya seminggu sekali lah gitu ya. Betul. Yang ini 3 hari sekali mungkin ya, ya gitu. Betul gitu, mana yang harus tiap hari. Harus tiap hari ya bagus ya. Ya gitu. Tadi Bu Dewi juga bilang semua ya, ini sebenarnya udah menjawab pertanyaan nomor 5 ya. Di nomor 5 saya tanyain gimana sih kalau sikapnya atau attitude-nya kurang cocok ya sama kita. Kadang-kadang ada ya klien gitu apa nyebelin atau judes ya, jutek kali ya, julit lah ya mungkin. Ya balik lagi sih sebenarnya gini Bu, banyak banget ya kita menemukan klien udah ngejutek, terus ke kita teh kesannya teh memandang dengan sebelah mata gitu ya. Tapi kalau saya mah intinya selama kita benar gitu, ya udah kita mah terus aja gitu. Maksud tuh sebenarnya dongkol saya juga pernah apalagi kata saya mah Bu, kata saya juga karena saya udah 20 tahun di era, saya nggak salah wae badai sampai dipakai pengacara gitu pernah. Saya sampai mau transaksi aja, saya sampai maaf ya, sampai muntaber, sampai teman saya Pak Edi yang transaksi Bu, karena begitu luar biasanya itu kliennya. Dia yang mau jual, giliran udah ada pembeli di DP dia mau ngebatalin tapi nggak mau bayar denda waktu itu. Ya itu luar biasa. Oh, malah tiap malam tuh saya diteror sama klien itu, mau di pengadilan kah, mau apa, sampai tapi yang menguatkan justru MB saya, Dewi itu nggak salah, tapi saya juga sama. Nah, saya juga manusia, sempet down gitu ya, tiap hari di diteror gitu, mau dilaporkan ke polisi lah, mau apa gitu kan, padahal jelas-jelas ada surat pesanan segala macam gitu. Nah ternyata notabene dia nggak bisa jual karena dia ada utang piutang gitu loh, di ujung-ujung baru ketahuan. Nah itu kadang sesama marketing juga kita harus sama. Akhirnya saya dibantu sama Pak Edi, pasti tahu kan Pak Edi yang di era Bandung. Nah dia itu kebetulan tahu, jadi si klien saya itu berutang piutangnya tuh sama orang Cipaku. Nah dia, wih ternyata itu yang Dewi tuh begini-begini, yang utang piutang itu ya pastilah mau jadinya, kata dia gitu. Akhirnya si Pak Edi membantu ke klien yang di Cipaku ini sampai berjalan lancar, alhamdulillah. Dan memang bukan salah kita sebenarnya, dia yang nitip, giliran saya udah itu udah nyampe seminggu saya masarin ruko yang di Braga itu, tapi ujungnya itu Bu, ribetnya luar biasa. Sampai saya nggak bisa naik ke atas tuh, waktu itu pakai diperintis kemerdekaan pakai BNI, saya nggak bisa naik ke atas karena saya udah muntaber tuh, luar biasa itu tekanannya. Sampai dari situ tuh luar biasa ya itulah suka duka di marketing ya gitu Bu ya. Kebayang ya stresnya kayak apa ya. Tapi mungkin kalau misalnya memang udah jadi marketing sejati itu harus ngalamin itu Bu. Iya betul itu udah marketing sejati ya Bu. Tetap aja sampai sekarang juga saya masih say hi kok sama beliau gitu, dan kadang yang nggak tahu antara beliau mungkin kapok nitip ke saya atau, tapi saya mah tetap aja kalau misalkan ketika hari-hari besarnya beliau saya suka ngucapin gitu kayak gitu. Iya. Jadi tetap aja lah insya Allah. Dan nanti juga mungkin kenapa kita harus sering client maintenance itu, jadi ketika dia butuh, si klien itu yang diingat pertama kali adalah bukan marketing lain tetapi kita gitu. Sebenarnya itu maksud tujuan ke client maintenance itu. Jadi kadang kita kan gini, pasti teman-teman ngalamin, kita punya listing harganya mahal, misalkan luas tanah 200 di Setra Duta harga 6M misalkan, kan mahal. Pasti malas kan untuk kerjain ya sebenarnya, ngapain sih mahal-mahal, mau jual ada gitu. Nah saya mah justru dibalik pemikiran itu, tetap aja saya pokoknya badai mahal. Kadang Bu saya udah lakukan ini ya Bu saya udah lakukan ini ya Bu gitu. Ketika dia turun harga, yang dia ingat pasti siapa? Pasti yang sering kontak kan gitu, pasti ke kita. Jadi kadang mungkin dia ngeluarin angka 6 miliar itu waktu itu dia kebutuhannya belum banyak,
Tapi ketika dia turun harga, kita ingat ke kita, nah itu kebutuhannya dia udah mepet gitu biasanya. Nah disitulah kita bisa ngambil hikmahnya gitu loh, gitu. Ya. Luar biasa ya pengalaman Ibu Dewi ya, dari 2001 kita banyak belajar Bu. Saya juga banyak belajar. Teman-teman ada mau nanyain dulu? Ada yang mau nanya tentang cara? Boleh? Mangga mau nanya mengenai client maintenance atau apapun, insya Allah sebisa saya bantu menjawab. Mangga. Ada? Kayaknya ini antara paham atau tidak paham. Pada diam semua ini. Terpana. Kalau nggak nanya nanti ditanya loh sama saya. Oke, paling saya cerita lagi aja. Boleh. Satu lagi. Saya tuh jadi gini Bu, ketika kita jadi marketing itu luar biasa sebenarnya di dalam kita melakukan proses marketing itu banyak nilai ibadahnya kita juga gitu. Saya itu kalau misalkan memasarkan sesuatu itu saya selalu niatkan lillahi ta'ala untuk membantu orang. Ya sekarang gini, ketika pemilik memasukkan listing ke kita, otomatis dia ada kebutuhan atau misalkan pengen rumahnya terjual. Kebutuhannya terserah mau kebutuhan misalkan kadang kan kebutuhan juga untuk investasi lagi gitu ya, itu juga masih kebutuhan kan ya Bu. Diniatkan aja sama kita bahwa kita ingin membantu pemilik gitu. Karena di situ ketika kita ada niat ingin membantu pemilik, insya Allah dilancarkan apapun gitu. Proses pemasarannya, proses apa. Saya pernah dari Jakarta ada nelpon tiba-tiba ke saya. Udah gitu, tahu juga enggak gitu ya Bu si klien itu. Dia juga tahu nomor saya juga dari mana, saya juga nggak tahu. Sambil nangis si klien tuh, Bu Dewi, punten ini teh, saya lagi sakit, saya mau jual rumah di mana Bu? Saya bilang di Subang. Saya juga nggak tahu Subangnya kumaha gitu. Udah gitu Subangnya Pamanukan katanya gitu ya. Aduh Pamanukan teh mana? Dah saya juga nggak tahu kan ya. Cuman nangis itu senangis-nangisnya si klien saya itu. Dia bilang tuh saya itu jadi punya hutang waktu itu karena dia tuh mau diambil cancer yang di leher itu kelenjar ya. Kelenjar dia tuh minjem 50 juta. Minjem 50 juta, ternyata yang dipinjemin itu adalah rentenir. Dia nitipin sertifikatnya di si Tuan Anu aja gitu ya, Tuan X gitu, dia nitipin di Tuan X itu tuh kalau nggak salah bulan Oktober, bulan November akhir itu kalau tidak dibayar itu hutangnya aja udah hampir 100-an juta lebih. Padahal dia minjemnya cuma 50 juta gitu, karena sudah bunga-berbunga dia udah nggak bisa bayar lagi gitu. Sementara dia mau jual yang chip Pamanukan itu kalau nggak salah awalnya 1,3, atuh Bu, sebulan saya harus ngejual 1,3, nggak kepikiran gitu nawarinnya juga ke siapa gitu kan waktu itu. Tapi saya tawarin ke database klien yang di Bandung Bu, yang suka beli, yang notabene trader yang waktu itu gitu. Saya tawarin, nggak ada yang mau, ada yang lihat klien saya ngantor ke sana. Tapi kurang cocok karena di lokasi itu dipakai kayak klub malam Bu. Jadi orang aduh beli yang kayak gini takut camal gitu kan waktu itu tuh si yang di Pamanukan itu. Nah udah gitu karena udah mepet dia turun ke 600 juta, turun lagi sampai akhirnya luar biasa cuman kejual 375. Subhanallah, padahal luas tanah 600 di Pamanukan. Karena waktu itu mepet banget Bu, udah dari 2 minggu 600 juta ke sebentar lagi tuh ya Allah. Yang beli alhamdulillah saya dapatnya klien dari Jakarta juga. Akhirnya ketemuan di Jakarta. Kebayangkan sebenarnya fee saya habis bolak-balik buat ke Subang, Bandung, udah gitu ketemuan di Jakarta gitu waktu itu. Nah luar biasa, tapi rencana Allah kan luar biasa. Ketika kita pertemuan sama si klien itu, ternyata pembeli dan penjualnya tuh bukan penjual, yang meminjamkannya itu rentenir itu dia kenal pas temennya, sampai dimencak-mencak dulu sama si pembelinya. Karena kan kita cerita, Pak ini tuh udah kepepet utang segala macam. Lu tuh ya, lu begini ya katanya, lu sekarang jadi jualan duit lu kata dia gitu. Tapi waktu itu udah jadi gitu ya, subhanallah gitu. Ih kata dia, padahal itu ya notabene luar biasa lah, akhirnya jadi cuma 375 dari 1,3. Nah maksud Dewi, kenapa kita harus intent dan ada paling enggak
bukan 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 iba ya, niatkan aja dulu apapun untuk membantu, apalagi dia nangis-nangis kan waktu itu lagi sakit pula gitu. Saya pokoknya ya Allah saya pengen membantu, kasih aja jalannya gitu. Nah itu akhirnya dikasih jalan gitu, itu aja. Pokoknya apapun diniatkan untuk ibadah di awal, insya Allah nanti jalannya ada gitu. Ya, luar biasa ya, dari 1,3 M. Oh, dia 300 saja. Iya benar. Itu Saya juga nggak tahu. Komisinya habis buat bensin. Kebayang ya pasti, tapi luar biasa amalnya ya Bu ya. Nah itu. Jadi menaburnya mungkin menuainya yang lain. Yang lain, ya, iya gitu. benar-benar Bu. Daripada dia habis daripada sertifikatnya diambil kan hanya 100 juta, dia masih ada 275 mau dibuat itu kata dia buat berobat juga mungkin ya Bu ya. Buat berobat sama buat mau bikin usaha katanya, mudah-mudahan dia bisa bangkit lagi katanya gitu. Ya udah akhirnya mau nggak mau ngikutin gitu. Iya mantap banget ya. Gimana teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Luar biasa loh, ini jarang-jarang kita bisa ngundang Ibu Dewi loh, jadwalnya padat. Padat merayap loh. Padat merayap, kita jauh-jauh hari loh, 3 bulan sebelum ya Bu ya. Iya 3 bulan sebelum. Jadi ya silakan teman-teman, mumpung ada kesempatan, boleh nanya. Ini dari mana? Boleh. Ini dari One Realty, dari mana lagi ya? Dari Flowy, Mitra Graha Property. Nah sama Bu Atau Rulan saya. juga sama dulu Bu, saya juga ada cerita tuh sama Bu Rulan itu. Bu Rulan ya? Bu Rulan. Oh, iya. Tapi masih di bank sebelah, masih belum di sini. Itu juga sama, luar biasa. Ada klien nitip di Sumur Bandung, Jalan Sumur Bandung. Antik kliennya Bu, antiknya begini Ibu Bapak. Jadi dia bilang, saya mau jual ini rumah, tapi nggak boleh dipasarin. Jadi kumahnya liarnya, kata saya teh, tidak boleh pasang plang, tidak boleh iklan, tidak boleh, pokoknya nggak boleh aja. Kecuali kalau misalkan ada database, nah boleh database. Nah disitulah saya akhirnya menggunakan itu. Saya mikir gitu, ya Allah ke siapa ya saya tawarin? Saya ke database klien udah hampir semuanya udah ditawarin. Ketika perlunya link sama temen juga begitu. Ketika saya di counter nih, kucuk-kucuk Pak Edi datang. Klien saya neangan, yuk cina rumah jang kafe tapi kudu dia bilang tuh yang heritage gitu, rumah Belanda gitu kan. Waktu itu ya udah, akhirnya saya bilang, Pak ini kebetulan yang punya dia ini bagus Pak, tapi jangan diiklan, jangan apa, langsung tawarin ya. Oh gitu ya udah, dihitung gitu. Iya masuk oke harganya, iya sok. Akhirnya diliatin, hari itu deal sama Mbak Rulan ya waktu itu ya kalau nggak salah KPR-nya hampir 20 miliar juga tuh ke bank sebelah gitu ya. Akhirnya Mbak Rulan yang bantu. Iya makanya. Burulannya udah ketawa-ketawa. Iya makanya, makanya gitu ya Allah. Iya. 2014 ya kalau nggak salah ya. 15-an lah, 2015. Itu pun sama. Waktu itu kepepet banget, jadi ibunya harus ke Jerman. Transaksi 2 hari lagi kayaknya nggak akan bisa itu. Cuman ya luar biasa dari banknya. Pokoknya dipepetin. Akhirnya sampai 8:30 malam kita transaksi, tapi untungnya uang bisa masuk juga di hari yang sama. Kalau enggak saya juga pernah dimencak-mencak tuh Pak. Jadi kita udah transaksi nih KPR di bank, uangnya belum masuk sampai malam. Waduh, malah kita sama Barulan juga ya kalau nggak salah itu juga ya Allah udah ada aja ya itulah. OCBC enggak Pak? OCBC enggak, saya bisa melancar semuanya insya Allah. Iya. OCBC sekarang cepet ya Burulan ya? Insya Allah. Pokoknya kalau Barulan insya Allah lancar semuanya. Apapun ada masalahnya pasti dikasih way out-nya lah. Oke. Iya, amin. Siap, amin. Ini ternyata teman-teman banyak nih ya, ada dari Rakson, dari Frolov. Boleh nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nanya, salam kenal juga ya. Banyak wajah baru saya lihat. Iya benar. Apalagi saya mah udah jalan keluar sekarang jadi. Dari Alfa ya, Alfa Realty yang mana ya? Alfa Realty. Oh iya, Pak mau tanya Pak? Belum. Kalau Frolov? Oh iya, Ibu mau tanya Bu? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Selma. Mungkin mau bertanya ke Ibu Dewi. Boleh. Tadi kan sudah dikelompokkan ya Bu ya untuk memfollow up itu ada yang 1 minggu, 2 Betul. minggu atau tadi untuk pengelompokan
saat kita follow up Betul. calon bayar kita Iya. gitu ya, yang sudah gabung ke WhatsApp kita mungkinnya yang 1 minggu, 2 Betul. minggu, atau bahkan yang setiap hari. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih rahasianya teksnya itu seperti apa? Apakah hanya sekedar menawarkan produk yang kita Betul. punya, Betul. atau juga mungkin kan kita juga punya listingan ya? Iya. Apakah meminta listingan kepada si calon bayar yang pernah menghubungi kita? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Iya, ya makasih banyak Mbak. Siapa tadi, Mbak Sheila? Ya Mbak Sheila. Jadi kalau Dewi itu kalau follow up itu jadi gini Bu, ketika kita apa yang dibicarakan oleh klien di akhir pembicaraan, nah itu yang mesti kita catat. Jadi ketika itu misalkan di akhir pembicaraannya itu kan ada yang mau, ya udah besok lihat ya udah cuma tinggal disurvei kan. Cuman ada boleh baik Bu, tanya-tanya aja ya Bu, tanya-tanya dulu. Nah itu tinggal kita besoknya kita follow up lagi, jangan diberhentikan juga ketika dia tanya-tanya. Nah misalkan Bu, yang kemarin Ibu tanya gimana gitu ya, misalkan oh enggak Bu kalau ini mah, nah nanti kita bisa menggali keinginan klien, kebutuhan klien itu di situ gitu. Oh enggak ini mah kemahalan buat saya. Nah di situ justru pembicaraan dimulai. Ibu pengennya cari yang budget berapa, luas tanah berapa, terus Ibu fokusnya di daerah mana. Nah itu biasanya langsung si klien keluar tuh keinginannya. Saya pengennya misalkan di utara, budget cuma 2 miliar, tapi kalau bisa luas tanah tidak kurang dari 200 meter. Nah itu PR kita tinggal nyarikan barang-barang, ngawinin nih gitu, ngawinin ini bagusnya ditawarkannya ke mana aja ya gitu. Nah itu jadi yang paling pertama yang harus dikendali itu terakhir pembicaraannya tuh apa gitu. Nah itu. Nah jadi kalau misalkan udah ditawarin, setelah itu ditawarin misalkan oh yang ini nggak cocok, misalkan kamarnya cuma 3, saya butuhnya 4, ada lagi tuh tambahan kan. Nah kita carikan lagi Bu gitu. Jadi justru kita di situ membuka pembicaraan dengan mencari kebutuhan si klien gitu. Jadi akhirnya kan kita tidak akan terlalu kan ada yang gini kumaha nanya aja gitu, akhirnya kan bikin kesel. Kata si ibu tadi bilang di blok ujungnya gitu kan, ada juga mungkin yang begini. Nah harus soft lah caranya gitu. Jadi justru kita akhir pembicaraan terus seperti apa kita korek gitu, justru malah nanti keluar keinginannya. Atau mentok-mentoknya enggak Bu, saya nanya-nanya aja dulu, belum sekarang kok, nanti aja. Ya udah kalau itu berarti udah nggak usah di-follow up lagi, udah berarti dia cuma bener-bener nanya aja gitu. Nah itu, terus tadi apa lagi ya yang kedua pertanyaannya ya? Teksnya Bu. Oh teksnya, yaitu kalau misalkan terakhir dia nyarinya misalkan, oh kalau pengen untuk apa namanya dia mau jual ke kita gitu ya. Kalau saya dulu sering ngeblast, dulu makan bisa ngeblast sampai 20 atau berapa ya, banyak gitu. Dulu saya bikin JPEG kartu nama, setelah itu saya di bawahnya jual beli properti Dewi Kania gitu. Biasanya jika ingin menjual mangga hubungi nomor ini misalkan, atau hubungi ke saya. Nah saya langsung share biasanya gitu, biasanya itu pakai kartu nama. Jadi kalau bisa kartu namanya yang eye catching gitu, jadi orang begitu lihat tuh penasaran ini apa sih gitu. Nah itu nanti insya Allah oh ini marketing gitu. Nah itu biasanya sih saya itu aja, jual beli membantu jual beli properti Anda gitu, kayak gitu sih biasanya. Ya. Eye catching ya. Eye catching. Apalagi sekarang bisa diedit-edit. Nah itu kan sekarang mah udah canggih-canggih, anak-anak sekarang juga udah bisa bikin ya Bu. Iya. Iya. Siap-siap. Makasih ya, pertanyaannya tadi Bu Sesi ya? Bu Sheila. Bu Sheila dari Solo. Iya. Tepuk tangan dong buat Bu Sheila. Ada lagi yang mau tanyain? Dari Build ya, tadi ada yang daftar dari Build. Oh iya, ada pertanyaan Bu? Apa ya? Bu. Siap-siap, dari Prestige ya. Prestige. Ibu siapa tadi ya? Ada mau tanyain Ibu dari Prestige? Oh ya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Lutfi dari Lakson Merpati. Iya.
sebelum saya nanya nih, saya tadi agak penasaran sama cerita ibu. Waktu ibu jual yang Karangsari, Iya. itu Karangsari nomor berapa bu? Nah, halo. Karangsari berapa ya? 14? Bukan nomor 1 kalau nggak salah Pak. Oh bukan, soalnya saya yang jual Karangsari nomor 16. Nomor 1 yang dulu itu ada plangnya psikolog, profesor apa gitu. Iya, iya. Gitu. Saya gini bu, kalau di dunia kita broker ini kan ada yang namanya market price estimation. Nah, kalau misalkan kita dapat satu objek yang menurut kita itu harganya sangat mahal. Betul. Nah, saya pengen share sama ibu, gimana cara ibu mereduce harga sampai ke titik harga pasaran. Gitu. Terima kasih. Kalau di kita itu begitu masuk ya Pak ya, misalkan listing itu kita ada bagian appraisal. Nah di situ kita justru mencari data pembanding. Nah mencari data pembanding nanti ketahuan tuh kira-kira misalkan ini harganya 15 miliar sementara harga pasarannya itu cuma 10 miliar. Nah awalnya saya tidak pernah menolak itu listing mahal misalkan ya ke pemilik, karena pemilik itu sebenarnya alergi. Kalau kita omongin mahal pasti alergi dia. Saya juga kalau jadi pemilik pengennya mah kejual mahal, benar nggak Pak? Jadi kita itu harus memposisikan, kita marketing memposisikan di sisi pemilik, di sisi juga pembeli, gitu. Nah saya pasti suka ngomong gini, baik Pak, ini sih menurut saya masih ketinggian, tetapi saya akan coba tes market. Nah nanti apapun reaksi pasar saya akan kabari Bapak gitu atau Ibu. Nah biasanya kita seminggu itu kita coba proses tes market dulu gitu. Jadi yang kita bicarakan, yang kita bilangkan ke owner misalkan gitu, Pak ini tuh respon nih dari klien kita, bukan dari kita. Kalau dari kita dia pasti nggak akan percaya, dah yang marketing murahnya, pasti begitu. Kita ngomongnya bahwa itu adalah dari klien kita. Jadi Pak ini ada respon klien, dia bilang dia hanya berani 7 miliar Pak, karena memang setelah dihitung-hitung harganya 15 mah kejauhan Pak. Nah di situ pasti dia ada, paling enggak dia ya udah nanti saya pikirin. Nah berapapun turunnya kita tampung dulu aja Pak, gitu. Jangan dulu di frontal di awal. Karena kan terus terang untuk pemasaran properti mah bukan jual bala-bala ya yang hanya sehari bisa laku, pasti ada proses. Nah prosesnya itu biasanya, makanya saya kalau misalkan ketika presentasi kita bilang bahwa kita minta waktu proses pemasaran 3-5 bulan, karena ya tahu sendiri yang namanya memproses memasarkan rumah kan tidak kayak seperti memasarkan apa gitu. Jadi saya minta 3-5 bulan prosesnya. Nah di sebulan pertama itu, nah kita cari market, maksud tuh yang bisa memberi masukan ke pemilik gitu. Intinya seperti itu Pak. Gitu. Jadi jangan dilawan di awal. Kalau dilawan di awal itu biasanya pemilik suka alergi, dia pasti mundur. Teratur udahlah dia mah pengennya murah wae dah. Murah mah tuh cenah ngajual murah mah tuh kudu ka marketing, dah saya kayak bisa sorangan gitu kan ya. Bener kan? Pasti begitu dah. Saya juga kalau jadi pemilik pasti begitu Pak ya, gitu. Ya, gitu paling Pak. Mungkin bisa dibilang penawaran fiktif gitu atau gimana? Dulu saya suka dengan kantor suka melakukan begitu ya Pak ya, strategi penawaran fiktif. Tapi ada 5-6 tahun ke belakang kita sudah tidak melakukan proses yang sama karena sudah tidak reasonable lagi untuk klien untuk begitu, tapi akan lebih reality di lapangan itu lebih enak kita ngomongnya adalah tes market. Jadi benar-benar pasar aja. Jadi kalau kita udah melakukan proses pemasaran, tetapi ada yang nanya, begitu nanya harga, udah Pak, nggak lanjut gitu. Saya juga nggak tahu Pak, apa kemahalan atau apa. Pokoknya real di lapangan itu yang kita bicarakan. Udah tidak kita berbohong kan ya Pak ya, intinya gitu. Udah mah juga memang itu adalah respon pasar seperti itu. Jadi biar pemilik yang mengolah data sendiri gitu Pak. Sama satu lagi terakhir. Ya. Yang saya kenal Ibu Dewi itu jago mengeksklusifkan listing. Nah boleh tahu tipsnya Bu? Wow, mantap. Kayaknya salah ini Pak. Gak apa-apa. Kayaknya salah. Sebenarnya sih gini Pak. Biasanya memang saya tuh minta ke klien itu
awal-awal sih saya memang pengennya eksklusif gitu lah Bu. Tapi sekarang itu klien-klien udah di lapangan tuh lebih pintar Pak. Lebih pintar tuh gini, kan kita di Arebi udah ada jelas-jelas untuk fee 3% ya. Tapi ternyata di lapangan itu begitu saya minta, oke Bu, kalau Ibu ke kita, fee kita 3%. Bu, kenapa 3%? Di bendera sebelah 2% masih bisa nih ada perjanjiannya. Sok, kalau Ibu digituin gimana ya? Wah, kalau udah begitu kita udah kalah sebenarnya di awal. Tapi saya suka bilang, nah makanya ini tugasnya Arebi nih. Tugasnya, karena terus terang di lapangan saya pakai yang dari Arebi, ketentuan Arebi 2019 bulan Juni itu saya pegang loh Bu. Jadi kemana-mana itu ketika ada klien yang misalkan enggak 2%, saya kasih itu. Ini Bu aturannya, saya bilang kok bendera sebelah begini 2% mau terima dia atau 1,5% gitu. Nah ini makanya ini Arebi nih ya. Jadi kalau bisa disatu suarakan, jangan begitu kan jadi kita nggak enak ya. Akhirnya kita bilang gini, oke Pak, gini aja, saya jadi akhirnya nggak ngambil eksklusif Pak kalau udah begitu. Saya nggak mau bertarung di arena yang buat saya itu membuat abu-abu dan tidak jelas gitu ya. Saya justru mengalahkan diri sendiri dengan seperti itu. Jadi akhirnya saya bilang, oke, kita ngambil, buat saya open gak jadi masalah, tapi proses kita aja menservis itu properti gitu. Jadi intinya manggalah Ibu nanti lihat misalkan cara kerja marketing gitu. Jadi intinya manggalah Ibu nanti lihat misalkan cara kerja marketing bendera sebelah atau marketing saya, tinggal nanti dia yang seleksi gitu loh Pak. Saya sih begitu. Jadi saya tidak memang eksklusif itu itu adalah pilihan yang betul, yang benar, yang harus dilakukan. Tetapi untuk sekarang ini karena bendera juga kita udah banyak, marketing udah banyak, kita suka dibenturkan justru sama si owner. Saya tidak pernah ngambil mau eksklusif justru di situ. Tapi sebisa mungkin justru fight dulu untuk eksklusif. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa ya udah, saya open aja, saya ambil gitu. Tetapi ya itu balik lagi nanti ke servis kitanya terhadap kliennya. Gitu. Iya, iya Pak. Ya makasih ya. Pak Lutfi juga makasih ya buat pertanyaannya, bagus banget. Iya. Dan dalam banget ya Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, Pak Ferry ya. Silakan Pak. Saya nanya di sini aja. Iya. Ya Bu Dewi, terima kasih Bu. Saya tertarik dengan statement Ibu tadi yang ngomong bahwa client maintenance itu tujuannya salah satunya adalah pada saat terjadi sesuatu, perubahan harga atau apapun itu kita akan dihubungi terlebih dahulu ya Bu ya. Betul. Nah, pertama yang saya mau tanyakan, apakah ini Ibu dapat quotes ini dari pengalaman Ibu pribadi? Kalau memang itu terjadi Bu, apa pengalaman menarik? Yang kedua Bu ya, pengalaman menariknya apa? Yang ketiga Bu, sering nggak Ibu seperti itu? Betul. Ya. Ya justru itu adalah pengalaman saya justru Pak. Jadi ketika misalkan saya itu apapun pasti selalu intens untuk follow up gitu kan. Entah itu misalkan hanya say hello, apa kabar Bu, gimana udah misalkan udah lama gak bersua, misal hanya sekedar itu aja, itu luar biasa efeknya gitu. Saya juga ada misalkan klien yang klien lama saya misalkan dia pergi ke luar negeri gitu, dia udah enggak jual lagi gitu kan. Biasanya klien saya ini tuh dia tuh di privat dulunya, dia ini privat. Jadi ke Bandung itu dia hanya beli gitu, jual beli. Nah dia pamit ke saya, Dewi, saya harus ke Amerika karena saya tinggal di sana, anak-anaknya saya juga sama di sana kuliah segala macam. Saya untuk sementara stop dulu untuk beli di Bandung. Oke Bapak, nggak apa-apa. Tapi saya itu sering pokoknya saya sekedar itu ke istrinya atau misalkan ke bapaknya gitu, Bapak apa kabar? Nah ketika dia, Bu Dewi, anak saya balik lagi ke Bandung, dia mau jual dulu rumah ini tapi mau beli lagi. Nah dia pasti ingat ke kita gitu. Dari situ itulah kunci daripada sering saya begitu Pak. Jadi pokoknya intent aja WA ke klien hanya sekedar nanya kabar atau enggak gitu. Jadi kan kita juga gini, saya subhanallah pernah punya
Ibu Lis itu usianya 82 tahun Pak. Sampai sekarang klien saya masih ada. Itu bisa ditanya lah di kantor, sampai mau deposito uang aja dia kontak saya, minta antar saya gitu. Maksudnya karena apa? Karena ada dimunculkan care, terus dimunculkan, pasti saya nanya kalau di jalan, aduh Bu Lis apa kabar ya gitu, karena dia sama anak-anaknya jauh gitu ya, tinggalnya dia hanya tinggal sendiri gitu. Jadi saya tuh suka nanya hanya sekedar sel-sel gitu aja. Dia waktu lagi lebaran aja dia, Dewi bisa nggak kamu ngantar saya pun bukan untuk hanya properti ya gitu. Properti udah jelas Bu Lis udah ke saya aja udah hampir 5-6 kali jual beli properti di saya gitu. Itu pun hal-hal pribadi pun akhirnya kadang ya itu ingatnya sama saya gitu, kalau ada apa-apa pasti Dewi bisa bantu saya karena anak-anak saya kan jauh, ya udah mangga Bu gitu. Nah kayak gitu. Jadi hanya sekedar kita pokoknya say hello lah, nanyain kabar lah, gimana kabarnya gitu. Apalagi kemarin pas lagi COVID kan justru saya khawatir karena dia udah sepuh ya, saya bilang, Bu, Ibu gimana, nggak usah keluar. Iya saya mah nggak keluar, saya mah di rumah aja, kata dia gitu. Pokoknya hanya nunjukin itu aja, pasti dia merasa senang lah, dan apapun pasti ke kita gitu. Iya. Biasa ya, jadi harus ada kebuka dulu ya Bu ya. Kebuka, iya betul gitu. Gimana Pak, ada lagi pertanyaannya Kak Ferry? Kalau ini Bu, listing baru, klien baru, yang tadi kan Ibu statementnya adalah dengan kita maintenance klien, ini kan yang saya tanyakan sekarang mungkin kaitannya dengan klien yang baru Ibu kenal. Iya. Seperti apa yang pernah Ibu jalanin sampai akhirnya ketika harga turun dan Ibu yang terima telepon duluan. Itu. Oke gini, saya tuh pernah gini, harganya itu mahal. Semua orang juga jadi di kantor saya itu si listing itu nggak pernah dipegang oleh banyak yang megang justru di kantor itu. Nah ketika itu tuh pokoknya saya mah walaupun mahal walaupun apa, saya bilang dari awal saya ambil aja ya Pak ya listingnya gitu. Kita coba tes market, si ibunya juga belum mau turun segala macam. Nah terakhir itu dia itu udah mau kepepet bank, itu juga posisinya kita nggak tahu kalau dia kepepet bank kalau misalkan kita nggak intent follow up gitu. Akhirnya dia bilang harganya sekarang segini ya Dewi, sok atuh mungkin ketika itu dia nggak inget Dewi aja, mungkin ke semua orang ngomong begitu ya mungkin. Tapi pokoknya begitu dia misalkan mau turun harga nih, pasti dia harus mengingat marketing siapa gitu ya. Nah itu pasti yang diingat adalah orang yang sering komunikasi dengan dia. Intinya itu sih. Saya ada beberapa yang seperti itu, mungkin yang lain lebih banyak lagi Pak. Pasti pokoknya yang sering intens, sering nawarin atau sering pasti dia yang akan diingat oleh klien gitu. Tidak hanya saya, pasti yang lain juga banyak gitu. Ya, jadi mungkin owner juga akan seleksi ya. Betul, Agen-agen mana nih yang kayaknya serius sama barangnya dia ya. Betul. Saya juga sama Bu, pernah kalah juga, maksudnya pertarungan di marketing, yaitu adalah proses pembelajaran yang mahal jadinya. Betul. Saya juga akhirnya gini, saya tidak memfollow up si klien saya ini nih, misalkan si X gitu ya, klien X ini. Waktu saya kemarin di saya ada harganya segitu, pas ngeliat kok di teman harganya udah segini ya. Nah itu ada, saya juga pernah ngalamin kayak gitu, kecolongan lah, saur paribasanya mah ya, kecolongan. Akhirnya pas turun harga dijual lah sama teman saya. Nah berarti itu di situ adalah titik salah saya, di mana saya tidak pernah maintenance klien ya. Betul gitu. Luar biasa ya, penting banget ya klien maintenance ini. Betul banget Bu. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu, dapetin banyak banget ya, luar biasa nih Ibu Dewi nih. Iya. Oke, ada lagi satu pertanyaan sebelum tutup. Oke, dua pertanyaan, silakan Pak. Pagi Bu Dewi. Iya, pagi, Bapak. Nama saya Aam dari Silvir Maksman. Oke. Yang ingin saya tanyakan, kalau untuk follow up ya Bu ya, apakah kita cukup dengan PA saja atau harus ngobrol gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang saya ketemu juga dengan pemilik yang tidak mau lewat kantor, ribet dan sebagainya katanya. Nah itu triknya gimana? Padahal saya juga inginnya lewat kantor, tidak mau sendiri gitu ya. Nah terus ketiga,
Yang saya ingin tanyakan, kalau kita mau menawarkan listing yang lain, apakah satu-satu listingnya kita tawarkan atau harus berbeda? Itu ada 3 atau 5, itu aja. Terima kasih Bu. Iya, benar. Tiga pertanyaan ini adalah berkaitan banget dengan marketing di lapangan, benar banget Pak. Jadi gini, kalau untuk follow up klien, kalau saya pribadi, saya jarang WA. Kenapa? Karena saya ada beberapa kali pelajaran ketika kita WA, kadang dia salah persepsi. Jadi maksud kita ke sini, dia mempersepsikannya yang lain. Jadi suka miskomunikasi di situ. Kalau saya mah pasti follow up-nya by phone, mendingan telepon. Jadi kadang saya kalau misalkan dia sibuk, dia nggak ngangkat, saya justru kalau misalkan udah kita nelpon beberapa kali dia nggak ngangkat, saya WA, Pak maaf, kira-kira kapan bisa saya telepon? Karena ini ada negosiasi. Jadi saya izin dulu, paling jam 7 Bu Dewi, nah jam 7 malam saya follow up. Saya nggak pernah WA apa, karena saya sempat pengalaman, jadi salah persepsi gitu. Harusnya kemana, dia mempresentasi yang lain lah gitunya, jantan beda. Iya betul. Jadi karena kan kalau teks mah ya gitu ya, kadang membingungkan. Jadi ada dua persepsi gitu kadang gitu. Jadi saya menghindari itu. Yang keduanya, bagaimana kalau misalkan ada klien yang nggak mau pakai kantor gitu ya Pak? Saya juga sering begitu gitu. Malahan saya sih suka bilang gini, Bu, Pak, saya itu marketing staff. Kalau saya ya, marketing staff. Seandainya saya main di belakang, saya ketahuan kantor, saya dipecat dari kantor. Nggak bisa hal itu saya lakukan. Saya bilang gitu. Saya terangkan bahwa kalau misalkan Bapak ke era, Bapak tidak akan dirugikan apapun. Misalkan atau ke agent, Bapak tidak akan dirugikan apapun, sama-sama enak. Kita itu berdiri, jadi marketing itu berdiri di tengah. Kita tidak membela pembeli, kita juga tidak membela pemilik, tapi kita justru win-win solution gitu loh Pak. Bapak enak sebagai pemilik, pembeli juga enak, dan era pun kecipratan enaknya, alhamdulillah komisi kan gitu. Ya biasanya saya menjelaskannya seperti itu Pak. Terus yang ketiganya apa ya tadi? Ya, kalau untuk menawarkan listing, saya itu tidak pernah banyak. Kenapa? Karena itu menimbulkan kebingungan buat marketing, buat pembeli. Saya itu biasanya gini, ada klien nih dari KBP misalkan ya, mau lihat, saya antar, oke. Setelah itu dia nggak cocok. Nah, tapi saya udah megang satu lagi Bu, paling nggak 1 atau 2 kita siapkan amunisi bahasanya. Jadi ketika dia nggak cocok, kita tawarin yang lain. Iya betul, kita tawarin yang lain gitu. Tapi paling maksimal 2 ketika itu. Kalau udah kelihatan nih nanti wah ini mah cocok misalkan atau apa, tapi dia belum nawar, saya udah cut, nggak pernah nawarin lagi. Jadi udah itu aja di follow up dulu sama saya, sampai dia ngomong, oh ya udah ini mah nggak cocok gitu misalkan ya. Nah itu baru kita cari lagi yang lain. Kalau misalnya kelihatan gelagat nih, klien-klien udah, ini kan ada yang melihat tuh sampai sejam ya, bolak-balik. Nah itu mah udah kelihatan nih, ini mah tanda-tandanya cocok gitu. Kita juga feeling kan, pasti udah jalan lah marketing. Ya udah, saya nggak pernah nawarin lagi yang lain, saya udah cut di situ, gitu loh Pak. Nah kalau misalnya begitu lihat, iya banyak keluhan, ya udah saya siapin amunisi yang lain gitu. Minimal 2 udah Bapak harus siapkan gitu. Iya, kalau saya sih begitu Pak. Iya. Ya. Kalau misalnya tetap pengen 2% komisinya dari pembeli, apakah kita layani atau gimana? Atau tinggalkan aja? Ya layani. Saya juga sama, pengennya mah 3% ya Pak ya. Tapi kan di lapangan mah nggak bisa begitu, malahan gini. Tapi kalau saya mah di kantor saya suka gini dulu. Ya udah kalau gitu misalkan dari pemilik sih 2%. Jadi saya coba bukan nge-up harga ya, bahasanya saya mengamankan komisi saya dulu ditambah 1% gitu untuk harga penawarannya. Misalkan harga 2M nih, misalkan 2M tuh kalau 3% 60 juta. Nah kalau 2% 40 berarti kan kurangnya 20 juta tuh misalkan gitu. Jadi nawarinnya 2M 20 Bu gitu. Saya sebatas kurangnya fee saya. Tapi kalau di lapangan pas lagi nego-nego segala macam, ujung-ujungnya 2% jadi ambil aja Bapak daripada kerja bakti ya. Dan kita begitu pasti Pak. Dan akhirnya kalau misalkan
kalau kita bertahan atas 3% dan tidak jadi uang juga kita nggak dapat apa-apa ya gitu. Tapi benar ya, sebenarnya Makanya KPR Pak, jadi nambah lagi Dapat lagi 1%, jadi 3%, barulah itu nanti yang enak. masukin lagi ke OCBC Pak. Iya benar, nanti masukin ke OCBC. Jadi dapat lagi fee 1% ya. Oke, kalau pengalaman saya sih memang ya semua di lapangan sama. Betul. Karena kan kita persaingan antar agen mungkin ya. Secara R&B itu sebenarnya sudah pasti 3%. Karena dengan kita ngomong 3% itu sebenarnya kita lagi menghargai diri kita sendiri loh. Betul. Betul nggak? Sekarang gini minyak goreng aja naik loh. Itu saya suka ngomong ya, saya suka bercandain sama owner, Pak minyak goreng naik, Pak bensin naik, Pak agent komisinya segitu-gitu aja ditawar lagi gitu kan? Ya sebenarnya tapi memang agak susah. Tapi sebenarnya memang dikasih batas minimal tuh 2. Iya. Karena secara aturan pemerintah pun memang 2. Betul. Walaupun secara aturan REB 3, betul ya kok ya? Yang Pak Ferry ya? Pak Ferry sama ada Pak Daniel nih, ada ketua REB di sini loh. Oh iya, ketua DPD REB hadir ya, itu di belakang Pak Daniel. Tepuk tangan dong. Jadi gini Bu, gini kadang ya klien itu ketika di lapangan itu dia yang ngutak-atik itu yang cuma 1%, ya 1% mana kecil atau sok. Kalau misalkan kita jualan 25 miliar, 1% itu diutak-atik sama pemilik teh, dia bilang ya udah tuh 2% aja weh, tong 3% misalkan gitu ya kan. Saya mah suka ngomong, Bu, ibu masuk ninggal anu kecil, geus mah didedetkeun deh ya. Coba ibu dapatnya gede, kita mah cuma hanya berapa persennya gitu. Jadi saya mah suka digituin, betul kata ibu, minyak goreng ayeuna mahal, udah gitu di press lagi. Kemarin saya baru ketemu sama klien, si klien saya bilang gini, liurnya ayeuna teh Bu Dewi cenah saya kalau ke supermarket biasana 1 juta teh sakaranjang teh pinuh cenah. Ayo kamari setengah karanjang ke 1.100.000, saya mah sampai hiji-hiji di pemeriksaan cenah, kata dia teh. Oh gitu Bu, ternyata marahalnya naik. Mohon ibu tos lami dan sekarang mah bukan naik harga tapi pindah harga, saya bilang. Makanya ibu tuh motong-motong komisi ya, saya bilang gitu. Jadi justru ada alasan gitu, maksudnya gitu. Benar Bu, betul ya. Oke. Tadi Ibu dulu ya, tadi ada Ibu Tineke ya, Bu Tineke dari Flowy dulu Pak, nanti ke Bapak. Iya, mangga Bu Tineke. Mau pakai ini? Iya. Gak usah? Gak usah katanya? Oh, pakai aja. Saya melanjutkan, saya pengen tahu nih Ibu pengalamannya kan udah lama ya, udah berapa tahun tuh? 21 tahun. Iya, kurang lebih. Cuman kan Ibu mungkin udah langsung properti ya. Iya. Kalau saya kan dari BT dulu. Oh iya. Jadi ada pengalaman, saya pengen tahu nih. Betul. Pengalaman Ibu menghadapi klien yang nggak mau bikin perjanjian sama Betul. kita kan. Betul. Terus dia udah deal sama kita panjangan sewa. Iya. Kan misalnya 5 tahun. Iya. Dia tahun pembayarannya kan determin kan biasanya kalau lama begitu. Kalau 2 tahun pertama kan cash, otomatis betul. dia ngasih fee ke Betul. kita. Itu pun dia cuma ngasih fee-nya kan kalau sewa 5 5%, tahun 5% ya, betul. itu dia ngasih cuma 3% gitu lah Bu. Terus dipotong pula pajak komisi kita. Nah itu gimana Bu cara menghandle-nya Ibu? Betul. Satu. Betul. Terus kedua kita menghadapi yang tadi kan klien yang flex dalam seminggu 2 minggu harganya udah berubah lagi dan berubah lagi. Iya. Gimana kita cara mengontrol maintenance si klien seperti itu? Betul. Itu aja. Oke. Satu lagi Bu. Ya, boleh. Ibarat. Yang tadi penasaran Bu, Ibu kan 5T itu kan. Terakhir itu cakap tuh dalam hal apa Bu? Cakap tuh dalam hal Terkontrol. Yang terakhir terkontrol. ada yang keempat ya. Tercatat. Iya. Tercatat loh. Iya. Bukan tercakap ya, tercatat. Aku dicatat yang Baik. Nah, kalau untuk yang ketemu yang sewa tadi ya Bu ya, kalau yang sewa itu saya itu sama perlakuannya biasanya saya bikin surat pesanan juga. Jadi sebelum bikin surat perjanjian kontrak, saya suka bikin surat pesanan kontrak. Nah kalau nggak mau nggak agak susah ya sebenarnya. Nah gini aja Bu, untuk meyakin si kliennya itu dia komitmen gak kalau sama dengan omongannya. Ibu juga nggak tahu kali ya, baru pertama ya. Jadi dia nggak bayar Bu, yang tahun ketiga keempat kelima nggak bayar. Nah
itu betul, makanya memang susah sih Bu kalau nemuin klien kayak begitu ya, yang enggak, kalaupun mau itu perjanjiannya di depan notaris atau enggak? Nah itu dia ya, susahnya begitu. Kalau saya ini mah kalau ibu menemukan di lapangan seperti itu memang susah, karena kita baru ada bukti seandainya itu tertulis dan ada materai tertanda tangan sekarang ke 10.000. Nah biasanya sih saya itu, jadi kalau misalkan pasti di perjanjian kontrak tidak pernah tertulis bahwa fee seandainya diperpanjang era misalkan agent tetap dapat gitu misalkan, itu tidak akan tertulis di perjanjian kontrak. Tapi itu adanya kalau di kami itu adanya di surat pesanan kontrak. Iya, saya suka ada itu. Jadi backup. Jadi kalau ketika dia nggak bayar itu yang kita serang gitu loh Bu. Nah kalau untuk nemuin itu memang susah kalau orang udah nggak bisa dipaksa ya Bu ya. Ya benar sih, itu mah balik lagi ke bagaimana ibu bisa meyakinkan klien mungkin ya itu. Yang kedua pertanyaannya tuh apa ya Bu tadi? Yang kliennya tuh berubah-ubah. Oh harganya ya? Harga. Iya itu betul. Iya, iya. Klien labil ya Bu ya. Sering saya juga begitu. Itu udah pakai PJP, Ci? Udah pakai perjanjian jasa pemasaran? Iya betul. Kalau gitu susah. Berubahnya sampai turun tapi naik ya. Iya benar. Betul. Betul. Jadi betul. Jadi gini Bu, ini mah masukan ya untuk kondisi sekarang nih. Kondisi sekarang itu memang harga-harga sudah naik, dan Ibu Sri Mulyani kan dia sudah memberikan pernyataan bahwa sudah tidak bisa lagi untuk tidak menaikkan harga karena inflasi akan semakin tinggi. Dengan kondisi seperti ini berimbas ke properti itu memang terakhir, tetapi ini perlu digarisbawahi untuk teman-teman marketing semuanya, ini pasti berimbas akan kenaikan harga properti. Nah, jadi yang sekarang nih yang ibu bapak punya listing yang belum naik harga itu di maintenance. Kenapa? Kalau yang belum naik harga berarti itu nanti akan murah ketika orang pada naik harganya ya. Nah itu perlu dicatat gitu, masukan. Nah jadi ketika tadi Ibu Tineke bilang bahwa harga sekarang mau pada naik, dia naik-naik terus, dan memang wajar Bu, karena sekarang harga bahan bangunan juga sudah pada naik sebenarnya. Cuman kita mungkin ke pembeli atau ke pemilik paling bisa ngomong gini, oke Bapak harga sudah pada naik sekarang, tetapi yang jual properti juga lagi banyak ya, bener nggak kan? Ini aja belum kejual. Nah paling kita omongin seperti itu, lagi banyak gitu. Jadi pembeli itu banyak pilihan gitu loh. Ya kalau misalkan banyak pilihan, ibu buka harga malah dinaikin, ya mau laku, bisa laku tapi bisa 2, 3, 4, 5 tahun lagi ke depan gitu. Nah jadi iya betul, naik lagi betul. Memang itu tuh biasanya tipikal klien yang hanya ngecek harga Bu. Ya, jadi dia nggak serius untuk jual. Jadi dia hanya ngecek. Jadi kalau misalkan, oh berarti saya buka harga segini, ada yang nawar segini, berarti kemurahan. Jadi kudu naikkan di harga gitu. Nah ini memang tipikal klien ada yang seperti ini. Kalau saya biasanya sok diantepkeun heula sababaraha bulan, biarin dulu aja. Dia kalau misalkan dia bisa jual, oh berarti memang kesalahan saya karena saya tidak follow dia ya. Tapi saya juga sama kayak ibu manusia ya, marketing dah sok kayak kakeuheul, jadi mendingan antepkeun heula kalau begitu mah gitu. Iya, gitu. Kalau enggak nanti kita ceknya gini, kalau misalkan ibu mau kalau saya ya dulu suka nawarin properti, misalkan ibu misalkan di mana nih propertinya di Karangsari, saya tawarin lagi yang Karangsari yang deket-deketnya, tapi harganya hanya harus lebih murah dari dia gitu. Nih Pak, ada Pak, ini barangkali Bapak berminat, cuek, udah dia memang dia mau jual, tapi saya masuk ngasih pembandingnya begitu gitu. Jadi kadang kebuka, oh nah ini menurut tetangga sebelahnya murah, lebih murah, tapi can aku oge gitu, kok mau Bapak mau mahal mau aku ya gitu. Paling saya begitu biasanya gitu strateginya gitu. Iya, ada lagi Bu. Ya sama-sama Ibu. Oke, lanjut ya Pak. Saya nyaris tadi berpikir saya sudah salah di sini gitu. Karena pertama Ibu sering ngomong itu nggak tarik nafas, harusnya tarik nafas dulu. Oh gitu ya Pak? Gimana tuh?
Saya minum dulu deh, Pak. Semangat, semangat, Pak. Soalnya juga nggak ada kayaknya. Iya benar. Jadi saya mau buat bukan pertanyaan sebenarnya, lebih ke konsultasi sama senior. Saya baru banget di agent property. Artinya kenapa saya bilang tadi saya salah? Kan ini maintenance ya. Betul. Artinya kan saya nggak punya lebih dari saya baru, itu yang pertama. Nah, seterusnya saya perhatikan ibu dari tadi ngomong itu saya capek, gak ada remnya aja. Oh iya. Nah, pertanyaan saya juga udah ngomong nih. 21 tahun ibu jadi agent marketing dan saya akan ibu sukses dengan cerita-cerita tadi. Dan saya cuma mau tanya gini, yang mana sebetulnya yang kita dulu kan teori baku marketing, teori baku artinya, atau pengalaman yang ibu telah dapatkan. Karena gini, dari tadi saya coba menyimak, yang ibu sampaikan itu pengalaman. Sementara saya coba baca teori bakunya, itu kayak gitu begini kan. Oke, itu. Nah itu sebagai saya mau diskus sama ibu. Artinya ibu boleh jawab dengan pengalaman yang dengan 21 tahun ibu menjalani ini. Yang kedua saya akan bilang begini, mungkin di luar dari ini, saya sependapat dengan ibu yang cantik ini. Ibu Harlina. Saya sependapat dengan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri untuk beli agent tadi. Karena saya setuju, kalau aturan itu dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dinegosiasi. Betul. Jadi kalau ada agent yang mau buat 2%, saya juga bilang saya bantu. Saya nggak setuju hari ini harus tegur untuk bukan boleh lah. Bagaimana di lapangan, saya itu nggak perlu. Sekalian aturan itu dibuang, gitu kan? Karena sampai pembahasan ke situ, maaf, ini di luar tanya. Kembali ke konteksnya. Pertama keluhan saya, bukan keluhan, pertama saya akan diskus dengan ibu itu tadi. Saya marketing baru, agent baru yang tidak punya database. Bagaimana apa saran yang buat saya? Yang kedua, saya mau tanya, mana lebih enak, mana yang ibu lebih dahulukan dari cerita-cerita itu tadi? Pengalaman atau teori baku tentang marketing? Terima kasih. Lanjut. Ya. Japri. Di YouTube. Kalau ngomong tanpa jeda, memang itu teh ini Pak kelemahan saya gitu ya. Jadi saya teh suka antusias terpuguh gitu ya. Saya yang capek nih. Iya, maafkan ya Pak ya. Jadi gini, saya dulu Pak Hasan pasti tahu saya kenapa. Karena saya hampir bareng sama Pak Hasan di kantor itu masuknya juga nggak terlalu jauh gitu. Saya itu dulu sampai sama Pak Kira yang punya Era Bandung tuh, ketika saya nerima telepon, saya itu nggak ada titik koma, sampai dipanggil itu, diri sini diri katanya gitu. Ya Pak, saya bilang gitu, itu kalau ngomong titik koma lah kata dia gitu. Saya capek katanya, bener sama kayak Bapak, ternyata terulang lagi apa ya. Aduh apunten ya Pak. Semangat Ibu. Terlalu semangat Pak gitu. Nah, untuk yang tadi yang Bapak bilang, dahulukan dulu pengalaman atau teori. Terus tenang Pak, buat saya lapangan dulu. Saya bisa berada di seperti ini, saya juga belajar banyak dari kesalahan Pak gitu. Jadi kenapa saya bicara justru kesaksian, maksudnya ya pengalaman saya, ya karena itu yang saya alami. Saya tidak ingin marketing Bapak Ibu Bapak di sini mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi belajarnya dari kesalahan itu mahal gitu, udah mahal lama lagi gitu kan. Nah saya itu suka belajar dari pengalaman Pak, pengalaman orang maupun pengalaman saya pribadi gitu. Jangan sampai kita akhirnya justru kalau misalkan kita melakukan kesalahan, mendingan belajar dari kesalahan orang lain. Kita bisa melihat tetapi tidak mengalami kan, tetapi harganya juga buat kita murah dan waktunya tidak lama gitu. Itu Bapak, betul, belajarnya harus dari pengalaman. Nah kalau untuk Bapak yang marketing yang baru, kalau di kita itu begitu masuk jadi marketing, Bapak pasti tidak punya pengalaman apa-apa. Nah di kita itu sebisa mungkin dibantu itu adalah dengan misalkan Bapak minjem listing punya siapa aja. Tapi kalau di kantor saya itu dilegalkan. Pokoknya listing siapa aja boleh dibantu dipasarkan oleh siapa aja gitu. Jadi ketika Bapak tidak punya listing, Bapak pinjam aja. Misalkan punya listing sekantor Bapak, lantas Bapak masukin aja. Misalkan Bapak kalau punya WA bisnis ya sekarang mau masukin aja di WA bisnis. Nah nanti dari situ Bapak akan dapat misalkan kadang dari teman SMA Bapak atau siapa gitu ya. Nanti misalkan ada
sekarang dijualan properti ya gitu misalkan, itu harganya berapa, nah itu tiba-tiba masuk itu udah jadi klien Bapak, jadi itu udah database klien. Kalau enggak, begitu lihat Bapak nih banyak nih postingan Bapak misalkan, atau misalkan bikin instastory ya, sekarang mah bikin instastory yang punya teman aja, karena Bapak misalkan baru belum ada, minjem aja punya teman, tiba-tiba nanti, oh kamu sekarang di properti ya, boleh dong saya nitip. Nah itu udah yang kedua tuh, database klien lagi gitu, itu cara mengawalinya. Saya sih di kantor ada seperti itu Pak, biar running lebih cepat klien yang baru gitu. Kalau itu saya pindah ke Erani. Nggak boleh gitu. Saya nggak boleh ngambil ini ya Bu ya, apa namanya? Ini bukan Nggak boleh ngambil bendera, nggak boleh bawa bendera. Ini saya hanya apa namanya memberikan contoh pengalaman gitu ya Pak. Iya betul. Iya. REB itu benderanya semua dihilangin ya Pak ya? Iya benderanya dihilangin ya. Jadi kita semua satu kesatuan, semua marketing sama ya. Betul. Oke, tadi Pak siapa Pak? Pak Togu dari GM Property. GM. Oh GM Property. GM. Oh Pak Saya kenal Geri. prinsipalnya loh Pak. Iya Pak Geri ya. Bercanda Pak, bercanda. Oke, ini luar biasa ya. Tema ini luar biasa, antusiasnya. Ada pertanyaan loh teman-teman dari IG ya, boleh disampaikan Pak? Oke. Kita ada IG live soal. Ya, jadi ini acara disiarkan secara live dari IG IPC RMB Bandung, dan ini ada pertanyaan dari Pak Jono Draptono ya dari GMP. Oke. Nah, pertanyaannya apa Bu? Servis klien seperti apa yang dilakukan? Sebenarnya ini kan dasar banget ya, cuman mungkin bisa nggak dari singkat awal aja. ya. Dan awal mungkin beliau baru masuk. Oke. Servis klien itu apa yang paling mendasar, yaitu follow up aja sebenarnya. Jadi ketika ada klien kita masuk, itu yang perlu dicatat itu terakhir pembicaraan itu apa. Nah misalkan ya udah besok lihat yang kayak tadi, ya udah berarti tinggal liatin. Nah kalau misalkan saya cuma tanya-tanya aja, nah besok follow up lagi gitu. Ya udah kemarin Bapak nanya properti ini gimana Pak, mau lihat lokasi nggak misalkan gitu. Terus dia bilang oh enggak, saya nanya-nanya aja. Ya udah berarti itu udah cut, nggak usah di follow up lagi. Kita cari lagi database yang lain lagi dengan cara proses marketing lainnya gitu. Dasar banget ya gitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya dari Lakson Property. Silakan Pak. Ya. Kedengeran di sana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Pak. Ya, singkat saja Bu. Memang kalau yang namanya ilmu pelajaran itu bisa dikejar, tapi kalau pengalaman itu susah untuk dikejar. Nah, dalam tahapan dan di properti mulai dari listing sampai closing itu kan yang paling vital menurut saya adalah dalam teknik negosiasi. Nah, negosiasi ini memang berbagai macam cara. Saya memang baru di properti Bu, cuman maksudnya ini kan Ibu sudah 21 tahun, berarti teknik negosiasi Ibu itu pasti berbagai macam. Nah, bagaimana cara Ibu menegosiasikan itu sebagai kita posisi sebagai broker ketika terjadi deadlock Bu? Nah, dari angkanya udah ini mempertahankan, ini mempertahankan. Dan saya kurang menyukai cara jika misalnya dengan cara tidak jujur ya. Bukan berarti tidak jujur itu tujuannya jelek, tidak. Tapi untuk mencarikan solusi, karena kan kita problem solver ya. Nah, misalnya dengan nyimpan angka dan sebagainya. Begitu Bu kurang lebihnya bagaimana trik Ibu, tips Ibu untuk menggolkan negosiasi agar segera melahirkan transaksi. Terima kasih Bu. Oke, makasih pertanyaannya Pak. Jadi gini, ketika kita bernegosiasi, terus terang strategi itu dari tahun ke tahun pasti berubah. Kenapa berubah? Karena kita ngelihat situasi dan kondisi di lapangan juga sama berubah-berubah gitu kan, statis gitu. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan satu strategi itu aja gitu, pasti berubah. Nah, untuk yang tadi yang Bapak betul sekali, untuk sekarang ini strategi kita nggak bisa pakai strategi bohong-bohong, karena pemilik itu sudah pintar Pak. Kalau dibohongin dia justru pasti akan kecewa berkelanjutan ke kita, dia nggak akan percaya lagi ke kita. Dan betul, kalau Dewi kalau misalkan sudah deadlock itu ya, kalau misalkan sudah dibagi dua nggak mau nih, ini pasti standarnya kan dibagi dua nggak mau.
Jadi kekeh nyimpen angka, dia segitu start. Kalau saya, jalan terakhir adalah mempertemukan klien, penjual dan pembeli. Betul, itu yang terakhir. Kenapa? Nah, enaknya ya nggak usah takut. Kan dulu image-nya kalau ketemu tuh takutnya akhirnya kita nggak dilibatin ya begitu. Tapi justru kita bikinin schedule-nya, waktunya, lantas kita juga ikut di dalamnya. Kalau bisa bawa Mbak Rulan juga ketika transaksi, maksudnya ketika negosiasi. Jadi ketika misalkan mentok nih Pak, ketika misalkan mentok, dia ternyata punya uangnya memang 2M, misalkan ini 2,2, 200 jutanya kan kurang. Nah kali aja Mbak Rulan akhirnya bisa bantu. Makanya kenapa OCBC ini menyiapkan tempat di sini ya untuk itu gitu loh Pak. Ya bener nggak? Sok tanya Mbak Rulan, pasti begitu. Karena beberapa kali juga kita WO-nya seperti itu Pak gitu. Gitu solusinya itu gitu. Jadi kan kadang kita kalau misalkan aduh kurang 200 juta nih misalkan, tuh Pak KPR aja lah 200 juta. Kalau kita sendiri ngomong gak enak, tapi kalau orang yang bank yang ngomong, pasti orang bank mah semua juga terhipnotis dan pasti ikut. Jadi minta bantuan Mbak Rulan lah. Kalau kurang-kurang dikit mah ya gitu ya Bu. Jadi ketemunya langsung di OCBC gitu ya. Kalau bisa ketemunya di OCBC aja gitu. Langsung diarahin untuk KPR. Gitu. Oke, bagus banget ya pertanyaan-pertanyaannya, antusias sekali, luar biasa ya hari ini pertanyaannya sangat banyak banget gitu. Makasih teman-teman buat antusiasnya. Kita akan akhiri ya Bu ya. Mungkin sebelumnya boleh Ibu kasih kesimpulan ya terakhir. Iya, kesimpulannya yaitu tadi Dewi bilang kita adalah marketing. Jadi tujuan utama kita adalah pekerjaan kita adalah menawarkan barang. Ya barang apa ya? Tentunya karena kita di properti ya udah tawarin properti. Jadi itu yang harus dilakukan karena kalau tidak ada proses menawarkan itu bukan marketing, jadi tidak akan jadi uang gitu. Nah setelah itu mungkin setelah kita ada database klien, maintenance lah database kliennya gitu. Jangan sampai dia kurang informasi akhirnya dia pindah ke marketing yang lain. Jadi kita sebisa mungkin berikanlah informasi yang sebanyak-banyaknya ke klien. Jadi itu terus dilakukan secara konsisten dan kontinu. Jadi memang harus berkelanjutan, tidak hanya bisa sekali gitu sih. Oke, makasih Bu Dewi, tepuk tangan dong buat Bu Dewi. Ya, teman-teman mau ngingetin tiap bulan kita ada ya, boleh dari kantor-kantor perwakilan karena nanti masih ada kurang lebih 7 sesi lagi ya selama 7 bulan ini ya. Jadi tolong teman-teman boleh ikutan lagi. Berikutnya nanti ada dari Ibu Claudia ya, Claudia Jepro, terus ada dari Pak Daniel, ada Pak Stefanus Expro. Itu luar biasa ya pengalaman mereka. Jadi teman-teman di sini boleh ya untuk mau ikutan lagi. Oke, terima kasih untuk waktunya ya. Salam Kom Kuhe.